Nah, sekarang Pak Ustadz mau balik lagi. Orang muslim kan, orang non muslim kan boleh tuh masuk ke dalam masjid menurut Imam Syafi'i asalkan dapat izin. Yang jadi pertanyaannya Pak Ustadz balik, boleh tidak orang muslim masuk ke dalam gereja? Kan orang non muslim masuk masjid boleh asalkan illa biiznil muslimi, kecuali dapat izin dari orang-orang muslim. Sekarang Pak Ustadz balik, bagaimana hukumnya orang muslim itu masuk ke dalam gereja? Nah, jawabannya adalah itu ternyata dari mazhab Syafi'i terlebih dahulu tidak memperbolehkan orang muslim masuk ke dalam gereja. Mana dalilnya? La yajuzu lil muslimi dukhulu kana isi ahli zimmati illa biiznihim wa muqtada dzalikal jawazu bil izni wa huwa mahmulun ala ma idza lam takun fiha surat. Ternyata Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan kita nih masuk ke dalam rumah-rumah peribadatan orang-orang non muslim, ya nggak boleh tuh kita masuk ke gereja, wihara, nggak boleh, ya illa biiznihim, tapi ada catatannya, kecuali harus ada izin terlebih dahulu oleh mereka. Sama kasusnya kayak kita, orang non muslim masuk ke dalam masjid boleh asalkan dapat izin. Begitu juga mereka masuk ke dalam masjid, ya kita orang muslim masuk ke gereja itu tidak diperbolehkan, tapi kalau diizinin boleh. Nah, kemudian ada dilanjut lagi, kalau misalnya di situ di satu rumah peribadatan, contohnya di gereja, kalau selagi tidak ada gambar-gambar atau patung-patung sesembahan mereka, maka diperbolehkan masuk ke dalam gereja. Bagi siapa? Bagi kita yang orang muslim. Jadi boleh tuh kita masuk ke gereja. Bahkan kalau misalnya kita semisal waktu sholat tinggal dikit lagi habis, semisal sholat asar dikit lagi habis, kita posisinya itu emang karena adanya sesuatu hajat. Contohnya ketika kita kehujanan, mampir di gereja, ya kan, mampir di gereja karena tidak ada tempat teduh lagi, akhirnya kita masuk ke dalam gereja. Dan pada saat itu kita belum melaksanakan sholat. Boleh nggak kita sholat di dalam gereja? Boleh, karena kan waktu udah mepet, kehabisan. Kalau nunggu hujan, nanti hujannya berhenti, akhirnya dia meninggalkan sholat. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, dan itu pendapatnya lemah, diperbolehkan. Nah, kalau cuman masuk aja gitu ya, masuk aja, ada yang mengatakan haram bagi orang muslim masuk ke gereja, ya, ulama yang berpendapat semacam itu haram. Bagi Imam Syafi'i juga sama, tidak diperbolehkan kecuali adanya izin terlebih dahulu dari mereka. Ketika ada izin dari mereka, kemudian kita diperkenankan untuk masuk, boleh tuh kita masuk. Kalau tanpa ada izin dia, kita ujuk-ujuk datang aja, mau ngapain? Ya, mau numpang kagum, mau numpang heran di dalamnya, kan nggak mungkin. Ya, jadi orang non muslim masuk ke dalam masjid itu diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i asalkan mendapat izin dari kepengurusan DKM, atau sebaliknya kita boleh masuk, tidak diperbolehkan. Kalau kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam gereja asalkan mendapat izin terlebih dahulu. Tapi diusahakan, kalau emang nggak penting banget, kita pejabat bukan, ya,
pengen masuk ke gereja atau pengen masuk ke wihara dan di tempat peribadatan non muslim lainnya, kalau emang tidak ada hajat nggak usah, ya, kecuali adanya hajat. Nah, kalau misalnya menurut madhab Hanafi, bagi yukrahu lil muslimi ad-dukhulu fil bi'ati wal kanisati. Madhab Hanafi itu memberikan hukum makruh bagi kita orang muslim masuk ke dalam peribadatan orang non muslim, ya. Jadi kita menurut madhab Hanafi itu makruh bagi kita nih orang muslim masuk ke dalam peribadatan orang non muslim, makruh hukumnya. Tapi kalau Imam Syafi'i la yajuzu, tidak diperbolehkan. Nah, yang tadi Ustaz bahas itu menurut Syekh Ibnu Muflih menuturkan walahu dukhulu bi'atin wa kanisatin wa nahwihima wa salatu bidzalika wa qala Ibnu Tamimin la ba'sa bidukhuli bi'a wal kanaisi allati la suwarafiha wa salati fiha. Nah, yang memperbolehkan kita masuk ke dalam rumah peribadatan non muslim itu ketika tempatnya suci, tempatnya bersih, dan memang kita tidak ada waktu lagi mepet untuk mengerjakan ibadah lain selain tempat itu diperbolehkan menurut Syekh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah juz 4 halaman 122, ya. Itu. Jadi jangan kita berpikir semacam ini. Masa orang non muslim duduk ke masjid karena ada hajat boleh, masa giliran kita ke gereja, ke wihara nggak boleh? Ya boleh, tapi tidak kalau misalnya tidak penting-penting amat. Kalau menurut madhab Syafi'i tidak diperkenankan, tidak dibolehkan, kecuali dapat izin terlebih dahulu. Intinya izin dulu lah sebelum kita masuk ke dalam gereja. Siapa tahu nanti dari kamu jadi orang hebat, jadi kapolres, jadi wali kota, jadi camat, jadi lurah, kan nggak tahu. Kalau misalnya kamu nanti jadi lurah, ya akhirnya kamu diundang masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam wihara, itu kan karena undangan mereka, ya mau nggak mau, ya itu kalian masuk. Kita nggak tahu, makanya jangankan itu, ya jangankan sekelas lurah, sekelas RW, sekelas RT yang notabene di situ mohon maaf ada tempat peribadatan non muslim, pasti ketika momen-momen tertentu diundang dan dia datang, mau nggak mau dia datang memberikan kata sambutan. Nah itu kan karena sudah dapat izin diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini mendapat ilmu yang manfaat dan kalian ada penambahan wawasan sehingga itu bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, segenap para donatur, segenap para tim kreator yang ada di Ayo Mengaji, dan juga segenap orang-orang donatur yang telah memberikan sumbangsinya di kegiatan Ayo Mengaji. Kita doakan mudah-mudahan rizkinya Allah ganti dengan rizki yang lebih baik, lebih manfaat serta lebih barokah, dan tentunya mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk orang tua kita, para donatur, para guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, para tim kreator juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, diberkahkan dalam urusan rezekinya, hidupnya. Liridhoillah wa li syafa'ati rasulillah, bi'idznillah, Al-Fatihah.